bagus banget dan apa ya, mengembangkan petualangan untuk kembali nostalgia ke masa lalu gitu loh, ke masa anak-anak. Oke, ini Ahnaf udah mulai record gitu. Kupikir ini udah instruksi dari Ahnaf untuk wis gak yang dimulai gitu ya. Baik, mungkin bisa di ini kali ya, apa di spotlight gitu. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan, sobat angkringan yang budiman, senang sekali kita bisa bertemu. Hari ini sampai sore ini sudah ada 18 dengan saya dan Mbak Olive. Senang bisa bertemu beberapa wajah lama, akun-akun lama sebagai fans klub angkringan CICP. Juga ada beberapa kawan baru, eh, apa konsumen baru angkringan gitu ya. Saya ingin mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu, kawan-kawan budiman di diskusi angkringan. Angkringan adalah eh, diseminasi ringan gitu dari CICP untuk mendiskusikan isu-isu aktual terkait dengan konsep ataupun metodologi yang kiranya bisa berkontribusi penting dalam eksplorasi, elaborasi psikologi kultural, psikologi indigenous dalam konteks di Indonesia. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, kami di CICP sedang merefleksikan gitu. CICP didirikan pada tahun 2009, jadi udah lebih dari satu dasawarsa, sudah menggeluti, menjalani berbagai penelitian dalam isu-isu indigenous dan psikologi kultural. Dan tampaknya perlu untuk membawa dalam proses lebih dari satu dasawarsa, artinya sudah menjadi anak-anak remaja gitu, agar lebih mawas gitu, maka perlu untuk merefleksikan lalu sejauh mana sih psikologi Indonesia, tentu juga untuk merefleksi ini menjadi awalan untuk CICP merenungkan kembali sejauh mana kontribusi CICP dalam membangun puzzle dari psikologi Nusantara, psikologi Indonesia. Uh, Tentu dalam diskursus psikologi di Indonesia, dalam hal ini isu-isu indigenous atau kultural kerap-kali memang rentan untuk terjebak dalam risiko misalnya esensialisme yang seolah-olah ini hanya unik gitu, seolah-olah harmoni rukun itu hanya ada di Jawa, seolah-olah di Sunda tidak, atau mungkin hanya dengan nama gitu. Maka kadangkala ada jebakan-jebakan yang perlu untuk diantisipasi, misalnya soal esensialisme. Atau juga dalam perdebatan universalisme versus partikularisme, yang itu juga perlu untuk lebih mawas para peneliti kultural, psikologi kultural. Dan kalau berbicara pada eh, menu angkringan hari ini, sudah sampai mana sih psikologi Nusantara itu? Eh, Kalau membaca literatur gitu ya, Mbak Olive dan teman-teman, sebenarnya psikologi sendiri sudah ada di Indonesia sebelum diproklamirkan Republik ini oleh Soekarno-Hatta gitu. Tetapi kemudian secara institusi mungkin baru berdiri kurang lebih pada masa-masa periode kelahiran Republik dalam bentuk sekolah-sekolah psikologi. Misalnya dengan psikologi UI begitu yang lebih tua dilahirkan dari rahim kedokteran, sedangkan di Unpad yang juga cukup tua dari bidang militer, Angkatan Darat, dan di Gajah Mada sendiri dalam sekolah pedagogi yang kemudian melepas atau tetap independen tinggal, bagian psikologi itu tinggal di Gajah Mada. Nah, apakah kemudian psikologi itu hari ini masih sama serupa atau mungkin evolving dari awal gitu ya, sejak
sekolah-sekolah pionir psikologi itu berdiri, kemudian hingga hari ini apakah masih dengan wajah yang sama, atau justru sebagaimana perkembangan manusia yang imut-imut kemudian menua, keriput, atau ada wajah segar gitu. Nah, kali ini saya mengundang kawan baik saya di S3 program Doktor Ilmu Psikologi, Mbak Olivia Hadiwirawan, yang kerap dipanggil atau disapa Olive begitu. Nah, Mbak Olive saat ini sedang menyusun proposal disertasi terkait dengan identitas kepemimpinan perempuan dengan di bawah supervisi oleh Prof. Fatur dan Mbak Wenti. Saat ini, kalau nanti sudah selesai kuliah, insya Allah gitu ya, balik ke Fakultas Psikologi Ukrida karena sehari-hari sebagai staf pengajar di Psikologi Ukrida. Semua pendidikan S1, S2, S2 di Magister Psikologi Profesi, dan S3 sekarang semua ditempuh di Fakultas Psikologi UGM. Nah, saya ingin sambut Mbak Olive. Mbak Olive udah minum kopi sore-sore gini? Sudah. Jangan lagi, Sudah. nanti nggak Ini bisa berarti tidur. udah melek ini ya. Ini bukan jam tidur kan? Semoga. Ya. Oke. Mau ngomongin apa coba? Apakah mau Eh, tetap ngomongin soal psikologi Nusantara? ya, mungkin disclaimer sedikit ya, Mas Nur sama beberapa teman-teman. Ini tiba-tiba ada Mas Kabul dan membawa rekan, jadi saya rada gugup gitu kan. Eh, Sebenarnya eh, yang akan saya sampaikan adalah bagian dari eh, materi yang saya berikan di mata kuliah Psikologi Nusantara di Prodi Psikologi Ukrida. Jadi memang waktu itu saya dan beberapa rekan saya menyusun mata kuliah Psikologi Nusantara selama 14 pertemuan itu dengan beberapa ragam perspektif. Salah satu tawaran yang saya berikan adalah perspektif dekolonialisme sebenarnya. Apa itu? Saya rasa hampir beberapa teman-teman mungkin udah ada yang sedikit familiar dengan dekolonial karena sekarang term dekolonial lagi booming nih di beberapa studi ya. Kemarin saya dan Mas Nur berkesempatan mengikuti konferensi Asian Studies, itu juga beberapa pembicara di beberapa topik juga sudah mulai memasukkan atau mencermati permasalahan fenomena yang mereka angkat dari sudut pandang dekolonial. Jadi memang yang saya tawarkan sebenarnya nanti kita akan lihat bagaimana satu konsep dekolonial itu bisa menjadi pisau kritis untuk memotong dan membantu kita sebagai alat bantu, membantu kita membedah dan melihat fenomena masyarakat Indonesia. Itu sih sebenarnya Hmm, sumbangsi konsep saya, oke. bukan konsep saya, maksudnya yang saya tawarkan, yang akan saya sharingkan di dalam upaya kita bersama sebenarnya untuk menemukan kenali itu tadi, psikologi Artinya Nusantara. ada asumsi di awal bahwa perjalanan psikologi Nusantara itu perlu untuk menengok atau barangkali mempertimbangkan diskursus dekolonisasi gitu ya. Benar. Oke, jangan-jangan kita nggak pernah kemana-mana gitu ya. Udah ada CICP, udah ada kampus-kampus lain juga punya center psikologi kultural atau psikologi indigenous gitu, selain di UGM gitu, yang tapi tampaknya mungkin kita masih jalan di tempat gara-gara karena kita belum membawa diskursus dekolonialisasi ini dalam menentukan bagaimana bentuk atau wajah dari psikologi Nusantara itu. Dah, monggo Mbak Olive, eh, Ya. akhirnya mau dibantu screen atau Boleh dibantu screen aja mandiri? biar Oke, gampang. Biar ada saya bisa next ya. siap. Ahnaf akan membantu. Oh, ini udah full screen. Oke. Baik, selamat sore.
Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya diminta sebenarnya oleh Mas Noer untuk rangkaian CICP bulan Juli ini kita memang sempat diskusi untuk membahas gimana sih pergerakan psikologi Nusantara. Yang pertama untuk bulan Juli ini diawali dengan saya karena sebenarnya saya berfungsi di sini untuk mengenalkan atau mungkin merefresh kembali ingatan teman-teman atau pengetahuan teman-teman yang bisa aja sudah mengetahui tentang bagaimana pisau kritis untuk bisa membentuk atau menemukanali psikologi Nusantara. Saya juga menyarankan untuk ikut di akhir Juli angkringan CICP tentang salah satu bentuk oleh Mas Rian, salah satu bentuk nyata dari wujud penelitian psikologi yang membedah atau berusaha mewujudkan mewujudkan sebenarnya apa yang disebut psikologi Nusantara. Makalah presentasi hari ini sebenarnya adalah bagian dari makalah yang saya berikan kepada mahasiswa saya di Ukrida tentang refleksi sebenarnya pemikiran dekolonial bagi psikologi Nusantara. Next, sebelumnya teman-teman mari kita mengenali dulu. Boleh lanjut? Udah belum? Kita akan ada beberapa agenda, semoga semua bisa terselesaikan dengan singkat. Ini beberapa, kita akan membahas realitas Indonesia, lalu titik pijaknya, beberapa konsep dari dekolonial, caranya sebenarnya, kerangka kerja untuk dekolonial, serta kita merefleksikan sebenarnya psikologi Indonesia ini posisinya ada di mana sih? Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Sebelumnya kita sedikit, saya membutuhkan data sebenarnya, membutuhkan insight dari teman-teman tentang apa itu realitas Indonesia. Monggo teman-teman bisa scan QR code yang sudah ada atau bergabung di Mentimeter dengan nomor kode ini. Boleh kita ganti screen nggak supaya kita bisa, saya bisa share. Teman-teman, monggo silakan boleh mengisi, mengikuti di Mentimeter. Bentar. Kalau sudah bisa bergabung, boleh diikuti instruksinya sembari Mau saya nomornya memutar. piro? Oh, Tadi nomor sip. berapa? Oh, ini dia layoutnya nggak bisa. Oke, oke, oke. Balik dulu deh, Afnaf, tolong bantu share dulu nomornya 31. 3571. Tadi aku baru sampai di Sorry, sorry. 4 digit. Nah, 35719897. 9897. 97. Oke. Oke, Terima monggo kasih Kak teman-teman. Lintang. Oke, aktif kita boleh tukar share screen biar saya coba saya coba lagi apakah sudah bisa di-share. Sudah muncul belum di Sudah, layar? sudah. Sudah muncul slide-mu, bukan, tampilanmu, Oh, terus Mentimeter. aku nggak bisa present karena nge-hang laptopku. Oh, oke. Wait, ada hasilnya nggak? No, kebaca nggak di tempatmu? Kebaca sih. Aku malah nggak bisa baca. Ini laptop aneh. Oh Sebentar. ya, atau punya aku share gitu ya, biar kamu juga bisa baca gitu. Ah, gitu aja. Soalnya Oke dari tadi ya, entah kenapa. sip sip. Oke, teman-teman. Eh, satu kata yang menggambarkan orang Indonesia. Oke, kita lihat, kita tunggu masih. Tapi kalau kamu yang share nggak bisa next ya, no? Aku harus operasi manual ya dari ininya ya. Mm-mm. Oke, oke. Lanjut dulu. Oke, sudah. Kita masih nunggu sekitar 30 detik. Apakah akan bertambah? Kurang lebih ini ya. Beragam, ada kearifan lokal, cantik. Saya ya maksudnya. Minder, julid, apa sih nyeni, quiet, telat, oke, cerdik, ramah, mistis, patriarki, wow,
serba sungkan, kearifan lokal. Oke, Mentimeter saya nge-hang. Oh, udah. Oke, lanjut. Next slide. Hmm. Sekarang teman-teman bisa bantu saya untuk memilih, boleh lebih dari satu kata bahkan, eh, yang menggambarkan diri Anda sendiri sebagai orang Indonesia. Satu kata, tapi boleh berkali-kali memilih katanya. Sopan, oke. Itu jawabanku tahu. Ya nggak apa-apa, nggak Enggak, tapi kelihatan ini itu. juga, ya ini dunia juga tahu kalau aku yang presentasi, aku yang share screen. Ini juga, oh nggak enakan. Ramah, murah senyum, percaya mistis, prososial, guyup, suka tarung, waduh, kurang asertif, toleransi, nggak enakan, beragama, oke. Ada lagi? Masih kita tunggu. Baru 18 sih dari total peserta kita ada 30-an ya. Kita tunggu. 45 ya. Wah, sudah 45. Oke, kita tunggu sampai 30-an. Ini satu kata yang menggambarkan diri sendiri sebagai orang Indonesia ya. Kalau tadi kan satu kata yang menggambarkan orang Indonesia. Kalau sekarang kita menggambarkan diri sendiri sebagai orang Indonesia. Oh, Jawa. Wah, ini suku ya. Berbudaya, menarik ini demokrasi berbayar. Mulai nih, Iya, 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 iya. mulai nih. Waduh, waduh, Ya, waduh. mungkin kemarin ada yang nerima bansos kali. Boleh juga. Nyeni, masih ditunggu? Apakah akan bertambah dari 25? Oh, apa tuh yang baru? Ngumpul bareng, berbudaya, nyeni. Oh, kalau mau ngisi yang kedua harus ngisi yang pertama soalnya baru bisa next ya. Atau bisa langsung sih sebenarnya. Kurang tahu ya. Aku belum Sebentar, pernah pakai Mentimeter. Oh, soalnya yang pertama hanya 20, Mm-mm. yang ini kita sudah di 27. Oh, oke, aku tahu. Karena mungkin beberapa kawan yang yang baru join, dia belum tahu. Jadi teman-teman kita sedang asik di Mentimeter, silahkan join Join, ada dan kodenya di atas di ya, layar. Oh, di sini nggak ada ya. aku Di aku layarku muncul. sudah teks Ada itu di di chat. chat ya. Mhm. Monggo teman-teman. Silahkan klik Oh, ini nambah. mentimeter.com, kemudian masukkan kode angka 8 digit. Oke. Nggak enakan, tidak enakan. Kebanyakan ya. Nah, kalau kolusi, waduh. Ini menggambarkan diri sebagai orang Indonesia jadi kolusi gitu. Suka berkolusi kita. Tapi itu bagus, itu refleksi loh ya. Hmm. Kita juga banyak nepotisme. Contohnya saya di sini adalah hasil nepotismenya Mas Nur. Menyuruh, sungkan, suka Enggak ya. taruh, prososial. Oke. Ada lagi, oh yang makin bertambah kayaknya adalah ramah, tidak enakan, oligarki. Tadi sebelumnya patriarki, sekarang oligarki. Waduh. Oke. Mm-mm. Wah, masih terus kita tunggu. Kalau yang di ini masih sama. Ada pekewah ternyata. Humble. Mm. Oke, teman-teman, terima kasih atas responnya. Tadi kita melihat satu kata yang menggambarkan orang Indonesia, beragam, ramah. Oh, ada korban. Telatan, lalu semakin beragam ketika menggambarkan diri sendiri sebagai orang Indonesia. Sekarang saya minta teman-teman merating sebenarnya seberapa jauh jarak perbedaan gambaran orang Indonesia dengan ketika kita menggambarkan diri sebagai orang Indonesia. 10 itu kalau jauh sekali, 0 itu kalau tidak ada perbedaan. Wah, rata-rata ada di 8. Mas Nur memilih jawaban 8 karena kelihatan. 9. Kalau 10 makin Ya jauh ya ampun. jarak perbedaannya. Untung Kalau ini 0 bukan itu
bukan Untuk ini kuis. bukan 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 data rahasia gitu ya. Karena Iya. ini aku jadi nggak anonim kan. Ya, maafkanlah kemampuan komputer saya ini, entah Iya, mengapa. iya. Kamu ganti itu aja, jangan jangan Apple, Jeruk, jeruk. ganti semangka. Oke, ini ada beberapa, ada yang rata-rata masih 1112, dua ini di angka berapa bisa diklik nggak sih? Enggak ya. Kita asumsikan lah ya, ada di angka 9, 3, 4 yang 9, Mati tuh si Medi nanya. ada di angka 5, 6 mungkin ada 3 ini. Hampir ya, hampir semua ada yang juga nggak berjauh berbeda jarak antara gambaran orang Indonesia dengan ketika kita menggambarkan diri sebagai orang Indonesia. Tapi tidak jarang juga yang kebanyakan di atas 5 ya, berarti ada 3 orang di 5, 3 orang di 6, mungkin di 9 ada 4, terus ini di 7 ada 2, dan ada 10. Di angka 10 itu sebanyak 2 orang. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya di Mentimeter. Kita bisa balik lagi. Nah, boleh kembali ke slide. Kalau kita ketika menggambarkan realitas Indonesia itu dengan cara yang paling mudah sebenarnya, satu kata yang menggambarkan Indonesia dengan satu kata yang menggambarkan diri kita itu ada jaraknya, ada beberapa yang tidak ada jarak, tapi seringkali kalau dalam narasi berita, narasi Twitter, narasi Facebook, Instagram, medsos lainnya, dengan tanpa sadar kita seringkali menjarakkan diri kita dengan gambaran sebagai orang Indonesia. Oh iya, emang orang Indonesia tuh kayak gini. Padahal kita sendiri bagian dari orang Indonesia yang mungkin mewakili gambaran yang oh, orang Indonesia tadi kan ramah, bisa iya bisa juga kita juga ramah. Ada orang Indonesia kolusi, terus suka telatan, suka tarung. Padahal kita sendiri bagian dari orang Indonesia yang kita bahas itu sendiri. Pertanyaannya yang seringkali muncul adalah sebenarnya realitas yang digambarkan Indonesia itu ya digambarkan sebagai Indonesia itu realitas milik siapa? Ketika saya menyusun bahan ini sebenarnya saya mengoprak-oprak kurikulum psikologi sarjana psikologi UGM karena saya pengen tahu nih kalau psikologi UGM tuh setelah saya lulus sarjana sekian tahun ini ada perbedaan kurikulum apa? Ada perbedaan mata kuliah apa dari kurikulum. Lalu saya menemukan ada satu mata kuliah yang menarik ya. Wah, saya senang banget kalau dulu waktu saya S1 tuh ada ini gitu. Mungkin teman-teman yang S1-nya UGM pernah mengambil atau kayaknya wajib gitu sejarah peradaban Indonesia. Saya cukup surprise karena psikologi UGM memunculkan mata kuliah tersebut. Gimana? Teman-teman ada yang pernah mengikuti kelas itu? Lalu saya membaca silabusnya dan ketemu buku acuannya, yaitu Sejarah Indonesia Modern oleh aduh susah kali bacanya siapa, Rika Fields lah. Saya download bukunya, saya lihat daftar isinya. Kalau teman-teman lihat di slide, semoga kelihatan. Yang pertama adalah bab 1 itu kedatangan Islam. Oke. Sampai bahasa maksudnya yang menjadikan realitas Indonesia sebagai subjek di dalam kajian sejarah itu nama judulnya aja baru muncul di bab 6, Indonesia bagian timur. Kalau sebenarnya bisa dilihat lebih detail bahwa terlepas dari tujuan pengarang buku ini mengkanonisasi sejarah Indonesia di dalam bukunya pasti mengkurasi untuk jadi buku ini pasti punya tujuan dan dia si Rick Schaffel ini juga bilang ada tujuannya tersendiri. Tapi yang saya mau tekankan adalah dalam sejarah Indonesia sendiri seringkali itu masih banyak mengandung unsur kolonial. Artinya apa teman-teman? Yang jadi sering kali jadi subjek itu bukan Indonesia. Kalau kita lihat dari cara penyajian daftar isi, kalimat pertama dari masing-masing bab, itu selalu ada subjek lainnya, bahkan tandingan, bukan utamanya subjek Indonesia. Artinya apa? Mau tidak mau diakui sejarah kita itu masih sejarah kolonial.
cara menghadirkan Indonesia sebagai subjek itu harus ada perspektif lain, yaitu perspektif kolonial Belanda. Tentu aja banyak faktor ya mengapa kemudian sejarah kita ini, kalau kemarin saya dan Mas Nur ikut banyak kelas panel-panel di konferensi Asian Studies, itu memang sejarah kita itu masih banyak bergantung pada teks naskah yang ditulis oleh Dutch kolonial, karena waktu itu kita negara koloni Belanda ya. Jadi naskah-naskah sejarah kita justru banyak berorientasi pada naskah-naskah yang ditulis oleh penulis Belanda terutama. Artinya sebenarnya realitas yang disajikan dalam buku sejarah ini sebenarnya realitas siapa ketika Indonesia itu jarang sekali menjadi subjek. Kalaupun dia menjadi subjek, dia dihadirkan dalam bentuk subjek yang memiliki objek tandingan, alias kolonial. Cara menceritakan Indonesia, oh Belanda datang ke Indonesia pada tahun ini, oh ada negara-negara kedatangan Islam, berarti ada negara-negara Islam yang memasukkan atau datang untuk mengajarkan, menyebarluaskan agama Kristen juga ke dalam negara Nusantara waktu itu. Tapi tidak pernah bermulai dari siapa itu Nusantara. Apa itu yang dimulai kita bisa memasuki peradaban tertua Indonesia dari mana? Seringkali tidak kita temukan. Ataupun ketika disusun secara canonized, dia ada di tengah-tengah. Tidak pernah di awal. Tidak pernah bermulai menghantarkan Indonesia itu sendiri sebagai subjek. Next. Boleh lanjut? Oke. Nah, ketika sejarah kita sendiri itu beranjak bahwa kita merupakan negara koloni bekas jajahan, ini juga yang menjadikan kita bagian dari sebuah komunitas dalam tanda kutip ilmiah yang masuk ke dalam negara bekas koloni yang menghasilkan ragam konsep. Ada konsep postkolonial, ada beberapa konsep dekolonial. Bedanya apa? Tidak terlalu jauh banyak berbeda, hanya saja postkolonial biasanya banyak term yang didirikan oleh atau ditawarkan oleh negara-negara bekas koloni Inggris. Kalau dekolonial, negara-negara bekas koloni yang hampir seluruh peradabannya dihapus. Jadi dia di bumi hanguskan peradaban awalnya, lalu diganti oleh peradaban negara koloni. Indonesia berada di tengah-tengah. Contoh peradaban yang hampir dihapus, yang hilang sama sekali itu adalah banyak sekali peradaban di Amerika Latin. Makanya negara dekolonial ini sangat tumbuh subur dalam diskursus negara-negara Amerika Selatan, Amerika Latin maupun Afrika, karena hampir sebagian peradaban asli mereka itu hilang digantikan oleh peradaban oleh negara koloni. Nah, titik pijak pertama kali adalah dicetuskan oleh Edward Said tahun 1979 dengan buku Orientalismenya. Edward Said sendiri adalah filsuf Amerika tapi kelahiran Palestina. Jadi dia sangat kritis sekali bagaimana dunia barat, atau dalam istilahnya Edward Said itu mengenalkan sebagai Occident, itu menceritakan, menggambarkan, meneliti, dan bahkan menjelaskan bagaimana dunia timur atau Occident. Jadi Edward Said selalu mengkritik bahwa produksi pengetahuan itu selalu punya selubung politik. Dia tidak pernah lepas dari bagaimana politik keberadaan suatu negara itu mempengaruhi produksi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak pernah bebas dari bagaimana struktur kuasa antara pemerintah kolonial dengan negara koloninya. Jadi selalu ada subjek dan struktur subjek dan objek di situ. Di mana menurut Edward Said adalah Orient atau dunia timur itu selalu menjadi objek penelitian dan gambaran yang direpresentasikan oleh dunia Occident. Tapi bagaimana dunia Orient itu sendiri sebenarnya sudah punya budaya, sejarah, tradisi, dan realitasnya sendiri itu terabaikan dalam hubungan struktur kuasa ini. Sehingga sebenarnya
bentuk intersubjektivitas yang harusnya terjadi dalam proses dialog antara Oksiden dengan Orient ini tidak terjadi. Mengapa? Karena struktur kuasa itu menampilkan bahwa sejarah dan budaya Oksiden itu ada. Bahkan sudah ada jauh lebih lama dari peradaban Oksiden itu sendiri. Lanjut. Kemudian, silakan next. Dari konsep orientalisme yang dikembangkan oleh Edward Said, Quijano ini kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai konstruk atau konsep kolonialisme. Artinya apa? Quijano ini melihat bahwa sebenarnya kolonialisme telah melakukan represi secara sistematis bagaimana pada cara mengetahui, menghasilkan gambaran, pengetahuan, simbol, perspektif yang dimiliki, yang bahkan sudah ada dan sudah dimiliki oleh negara-negara koloni. Artinya kolonialisme ini kemudian menjajah cara mengetahui, cara berpengetahuan, cara melihat, bahkan nanti kemudian berkembang ke arah cara menjadi individu, menjadi seseorang dengan menggantikan cara mengetahui yang telah ada di negara koloni dengan pengetahuan yang ada di negara kolonialnya. Artinya apa? Kolonialisme ini kemudian meletakkan Global North, bahasa kerennya sekarang Global North atau Eropa dan Amerika Utara itu sebagai pusat peradaban dan kemajuan. Tujuan dari kemudian karena ada kolonialisme ini, negara-negara koloni kemudian dipaksa atau disisipkan, dimotivasi bahkan untuk mencapai tingkat pengetahuan, tingkat menjadi yang mendekati dan menyerupai Global North. Jadi tanpa sadar message-nya atau mungkin dengan kesadaran, cuma dimasukkan ke dalam alam bawah sadar gitu oleh negara-negara koloni, si kolonial ini memasukkan message bahwa peradaban yang paling maju sebenarnya adalah peradaban Global North. Sesuatu yang modern, ilmiah, rasional itu adalah milik peradaban atau hanya ada di peradaban Global North. Makanya terbentuklah yang namanya menurut Quijano ini Eurocentrisme, di mana paradigma pengetahuan secara universal. Universal itu berarti semua, sedunia, semua yang ada di muka bumi ini merujuk pada cara mengetahui Global North. Dengan demikian, posisi ketimpangan pun terjadi terhadap produksi pengetahuan. Bahwa produksi pengetahuan yang dihasilkan Global North itu punya taraf yang lebih tinggi, taraf yang lebih rasional, taraf yang lebih standar, taraf yang lebih ilmiah, lebih modern dibandingkan produksi pengetahuan di belahan bumi lainnya. Permasalahannya adalah ketika masa kolonialisme itu berakhir, bukan kemudian berakhirlah semua cara berpikir ataupun struktur kekuasaan yang dimiliki oleh penjajah kolonial gitu, atau kolonialisme itu. Tanpa sadar, kemudian message yang berlaku secara universal di dunia adalah peradaban yang paling berkembang adalah milik Global North. Sedangkan peradaban belahan dunia lainnya, Global South terutama, itu tidak berkembang. Banyak bahkan peradaban itu kemudian di bumi hanguskan oleh semua penjajah koloni, beberapa penjajah koloni, ataupun diletakkan dalam taraf yang berbeda, seperti bagaimana kolonialisme Belanda meletakkan produksi pengetahuan masyarakat Nusantara itu sebagai ujung yang berbeda. Kemudian karena dia berada di ujung yang berbeda, menghasilkan standar yang berbeda, di mana ujung yang satu yang milik Global North itu menjadi standar tertinggi, sedangkan ujung satunya produksi pengetahuan masyarakat kita itu menjadi dalam derajat yang jauh berbeda, sehingga standar dan nilainya kemudian menjadi lebih rendah dibandingkan Global North. Selanjutnya,
Nah, ketika kolonialisme itu berakhir, tapi coloniality itu tidak berakhir, malah kemudian tersusupi ke dalam semua struktur kekuasaan, termasuk di dalamnya adalah struktur cara mengetahui dan cara menjadi orang gitu atau manusia. Disitulah sebenarnya produk pemikiran dekolonial. Artinya mengenali bagaimana struktur ketimpangan kuasa itu mempengaruhi keberadaan manusia bekas jajahan koloni. Bagaimana dia berpikir, merasa, berperilaku, dan menjadi dinamakan sebagai manusia itu perlu disadari ada keterkaitan atau sisipan-sisipan message dari struktur kuasa global north. Contohnya, modernitas itu kan kita anggap zaman nih abad, ada abad pencerahan, abad kegelapan, abad modernitas, abad kosmo, bahkan sekarang kita masuk abad atau era post-truth, itu sebenarnya adalah produk dari kolonialisme atau global north. Mereka yang menentukan, menjadi penentu atau pemegang hegemoni terhadap apa yang sedang berlangsung di dunia ini. Dia yang menjadi satu-satunya pemilik bagaimana pengetahuan itu merujuk. Jadi kayak penggaris standarnya lah, kamus utama dan kamus besarnya tentang peradaban yang ada di manusia di dunia ini. Tandingannya, si Mignolo dan Quijano menawarkan modernitas itu hanya satu sisi. Artinya dia menceritakan sisi kolonialisme. Koloniality sebenarnya berbarengan dengan adanya modernity. Koloniality ini adalah produk tadi, apa yang dimiliki oleh negara-negara bekas jajahan koloni, yaitu negara-negara koloni. Berarti pemikirannya harus ada dua, bukan cuma satu. Makanya garis miring, modernity atau coloniality. Tidak hanya modernity. Oleh sebab itu, ketika kita punya kesadaran bahwa adanya coloniality, dimulai dengan coloniality of power, di situ kita mulai bergerak dalam kerangka berpikir dekolonial. Dekolonial sendiri secara utama mengatakan ada 3 dampak dari bagaimana kolonialisme itu mempengaruhi negara-negara koloni. Yang pertama, coloniality of power. Itu yang tadi saya ceritakan secara sejarah, bagaimana ketimpangan struktur kuasa antara negara koloni dan bekas jajahan koloni itu banyak dipengaruhi caranya, pengetahuannya, itu coloniality of knowledge, itu banyak tercampur atau bahkan merujuk kepada bagaimana cara mengetahui global north. Ketika koloniality ketimpangan kuasa terjadi, kemudian berdampak pada ketimpangan struktur mengetahui, akan berdampak pada coloniality of being. Karena ketiganya berkaitan erat. Bagaimana kita merasa, bagaimana kita menjadi manusia, katakan manusia Indonesia, seberapa jauh keterkaitannya atau keterikatannya dengan manusia global north. Nah, ini yang akan kita kaji di belakang, karena bagaimana perspektif psikologi memandang manusia atau mengajarkan di dalam kurikulum psikologi tentang individu manusia itu banyak dipengaruhi oleh manusia global north. Kerangka aim-nya, tujuan utama dari dekolonial adalah memisahkan keterkaitan antara pengetahuan yang diklaim sebagai universal. Yang sebenarnya yang universal itu sumbernya cuma satu sebenarnya, yaitu realitas global north. Ketika kita punya kesadaran, punya pemikiran dekolonial, menyadari ada keterikatan bahwa apa yang kita anggap sebagai Indonesia misalnya, itu sebenarnya adalah produk global north, kita bisa mulai bergerak ke arah kritisnya. Ada implikasinya, bahwa sebenarnya universal itu bukan hanya punya global north, tapi global south juga memiliki cara mengetahui yang sebenarnya punya taraf rasional, ilmiah, maju ataupun benar yang bisa setara loh
selama ini kita menganggap eh, pengetahuan misalnya Indonesia gitu kan, cara mengetahui, cara mengobati itu sebagai yang mistis. Kalau panas, olesi timun misalnya, atau whatsoever gitu kan, pengobatan tradisional, tradisional gitu. Dianggap tradisional, dianggap tidak rasional, dianggap tidak ilmiah. Karena apa? Karena dibandingkan dengan global north. Dibandingkan dengan cara pengetahuan global north bekerja. Ketika dibandingkan dan dinilai dengan misalnya katakan, oh yang dapat A adalah yang global north, berarti global south itu akan selalu menjadi D, akan selalu fail. Karena standar yang A, yang baik, yang benar, yang ilmiah, yang modern adalah punyanya global north. Lanjut. Oleh sebab itu, sebenarnya pemikiran dekolonial itu akan selalu bekerja dalam kerangka dekonstruksi dan rekonstruk. Artinya apa? Pemikiran dekolonial ini tidak hanya sebenarnya uh, mengakui atau menerima, oh ya kalau masuk angin minum tolak angin aja. Kalau sakit panas gak usah ke dokter gitu kan, cukup minum tolak angin. Kalau saya ya minum tolak angin, minum larutan gitu kan. Atau misalnya bentuk lainnya, biasanya yang saya paling suka sebenarnya adalah ini, penunjuk jalan. Orang selain orang Jogja, saya nggak tahu Jawa lainnya ya, itu pasti akan kesulitan kalau pakai arah mata angin. Mau ke ini, oh silakan ke selatannya, silakan ke utara gitu. Padahal di dalam aplikasi Google Maps, Waze itu seringkali hanya berbicara tentang belok kiri, belok kanan. Ataupun memang sudah disebutkan jarang ya, tapi ya kalau saya nggak tahu kalau Waze, tapi jarang sekali misalnya ke arah utara, ke arah timur itu lebih sedikit, apalagi ketika lisan. Kalau apps mungkin bisa. Nah, yang membedakan sebenarnya pemikiran dekolonial dengan apa yang sudah ada, gerakan-gerakan yang sudah ada, sebenarnya adalah cara kerangka kerjanya. Artinya kerjanya harus berdasarkan kerangka kerja epistemologis, ontologi, dan aksiologi. Tapi kan epistemologi, ontologi, dan aksiologi itu produk global north. Nah, untuk bisa menjadikan pengetahuan, produksi pengetahuan global north dan global south ini berada di dalam forum diskusi yang sama, mau tidak mau kita mengikuti kerangka kerjanya global north dulu. Karena tanpa kita menggunakan epistemologi, ontologi, ataupun aksiologi, bentuk intersubjektivitas atau dialog antara global north dan global south itu tidak akan pernah terjadi. Setidaknya di dalam konferensi ilmiah itu tidak akan pernah terjadi. Kalau dalam nongkrong warung kopi mungkin bisa lah ya, kita bisa ngobrol tentang bagaimana produksi kita sebagai global south merasa mengetahui, kita tidak perlu repot-repot pakai epistemologinya gimana, bagaimana, ontologinya apa, memang bisa. Tapi ketika kita mau menjadikan ini sebagai suatu produksi pengetahuan, itu akan mustahil tanpa bekerja di dalam 3 kerangka kerja itu. Kalau di dalam produksi sebenarnya selain ilmiah dan psikologi, justru yang bagi saya pribadi, yang banyak menggunakan dekolonialisme itu banyak terjadi di produksi seni budaya. Bagaimana lukisan itu berani mendobrak apa yang disebut sebagai art atau aliran art, kemudian membentuk aliran baru, art yang baru, lebih kontemporer, yang lebih menyuarakan bagaimana Global South melihat kesenian, itu bahkan lebih ruangnya bahkan lebih banyak terjadi dibandingkan keilmuan pasti, ya kan? Science, social science itu jauh menurut saya pribadi ya, jauh pergerakannya dibandingkan bagaimana sastra atau seni berani memproduksi cara mengetahui, cara melihat, dan cara menjadi orang-orang Global South. Ketika kita sudah mendekonstruksi, artinya kita menyadari, no, ini ukurannya terlalu banyak Global North, terlalu universalisme Global North. Pada saat itu kita mulai bisa merekonstruksi kembali
realitas global south yang selama ini sebenarnya terrepresi karena stigma yang ditimbulkan oleh global north. Tradisional, tidak maju, tidak rasional gitu kan. Bagaimana pengobatan alternatif. Misalnya bagaimana terapi-terapi alternatif itu juga menjadi tawaran terapi psikologi yang bisa efektif, terapi spiritual, ya kan? Terapi alternatif lainnya. Ini yang wacana-wacana yang sebenarnya bisa kita kembangkan, kita naikkan taraf kerangka kerjanya, epistemologi, ontologi, aksiologi, agar dialog dengan pengetahuan global north itu bisa terjadi. Contohnya, mungkin akan cepat karena tinggal sedikit lagi. Waktunya next. Lanjut. Saya akan ambil langsung aja contoh dalam dunia pendidikan, tapi instead of Paulo Freire, kita masuk ke sekolah aja. Lanjut lagi. Salah satu yang menurut saya menarik adalah bagaimana pergerakan Sekolah Institut ini. Gerakan ini sebenarnya bermulai dari tersingkirnya orang rimba atau masyarakat adat yang sebenarnya terdapat muatan politis ekonomis karena waktu itu mau dibikin taman nasional ya kan di tempat itu. Tentu saja pergerakan politis dan ekonomis untuk mendirikan taman nasional Bukit 12 waktu itu kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat adat itu dalam kesehariannya. Lalu dimulailah dilihat bahwa misalnya masyarakat adat kala itu punya pendidikan yang terbelakang. Oleh sebab itu sebenarnya mereka mau dipaksa untuk mengikuti pendidikan dasar yang formal. Padahal pendidikan dasar formal, kalau saya boleh bilang pendidikan dasar formal itu adalah Jawa sentris gitu kan, sebenarnya membuat peserta didiknya semakin terpisah dengan realitasnya. Bisa dilihat ada filmnya. Saya juga sangat menganjurkan membaca bukunya sendiri, yaitu judulnya Melawan Setan Bermata Runcing, karena di situ ada kisah-kisah keseharian dari orang rimba, bagaimana mereka merasa apa yang mereka pelajari dalam pendidikan formal itu tidak ada kaitannya dengan keseharian mereka. Salah satu contohnya adalah kenapa kita harus tahu rata-rata jarak bumi ke bulan. Dan untuk mencapainya dibutuhkan pesawat luar angkasa. Muridnya bertanya, Ibu Guru, buat apa kita tahu jarak ke bulan? Kalau kami tahu, buat apa? Kita orang rimba bisa nggak pergi ke sana? Ya, gurunya menjawab, kamu tidak akan pergi ke bulan, tapi ini buat pengetahuan saja, gitu kan? Muridnya menjawab lagi, kalau kita nggak ke sana, buat apa dipelajari? Tidak mau Ibu Guru, tidak ada gunanya. Mikirnya aja buat kepala pusing, gitu kan? Jadi, apa yang mereka pelajari dalam pendidikan dasar formal, itu membuat jarak keterpisahan antara realitas pengetahuan dengan realitas keseharian. Itu contoh dari bagaimana produksi pengetahuan kita itu adalah coloniality of knowledge. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari karena universalisme global north, itu sangat berjarak sekali dengan realitas kita sebagai bagian dari global south. Tawaran yang diberikan oleh Sekolah Institut seperti metode belajar yang kontekstual, itu justru mengembalikan atau menempatkan ontologi alias hakikat pengetahuan masyarakat adat sebagai subjek. Pendekatan kontekstual mengajarkan berhitung, mengajarkan membaca itu dengan realitas sesuai dengan yang dialami keseharian orang rimba, itu menempatkan pengetahuan orang rimba sebagai subjek. Bila kita bandingkan dengan mengetahui jarak bumi ke bulan gitu kan, itu sangat sekali berjarak dengan realitas. Bahkan kita juga kalau tahu apakah kita akan ke bulan gitu kan, itu buat apa kita tahu gitu kan. Bagaimana pengetahuan itu kemudian bisa kita gunakan? Ketika metode belajar menjadi kontekstual seperti yang ditawarkan Sekolah Institut, maka siswa itu kemudian peserta didik kemudian bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Mengapa? Karena mereka punya kesadaran penuh tentang realitas kehidupannya. Mereka kemudian bisa memilih apa yang mereka ketahui. Kalaupun mereka mengetahui itu, kemudian mereka akan gunakan apa untuk realitas kehidupannya. Itu salah satu bentuk bagaimana
bagi saya gitu kan, mungkin sekolah itu tidak akan mengklaim itu dekolonial, tapi saya melihat bagaimana kacamata dekolonial itu bisa teraplikasikan dalam bentuk pengajaran di sekolah institut. Oke, lanjut. Sekarang kita tadi poin utama dari dekolonialisme adalah pengetahuan itu tidak pernah terpisah dari politik. Artinya sekarang pertanyaannya adalah psikologi Indonesia, posisi geopolitik historisnya di mana? Saya dan kedua teman saya pernah menulis di saya lupa apa, buletin psikologi Indonesia gitu. Salah satunya menuju kontribusi psikologi, ini yang menjadi awalan pembukaan pengajaran kami di psikologi Indonesia, psikologi Nusantara, mengkritisi bagaimana sebenarnya kontribusi psikologi Indonesia dalam membaca realitas masyarakat kita. Ada beberapa poin yang kami coba kritisi. Yang pertama adalah psikologi di Indonesia atau ilmuwan praktisi psikologi biasanya terlalu sering bercermin dan mencatut perspektif dominan dalam psikologi untuk mengejar kemurnian apa yang disebut psikologi. Artinya kita hanya mengimpor, ya kan, apa yang sudah ada dalam produksi pengetahuan psikologi global north untuk kita bisa mengklaim atau berani mengklaim bahwa itulah psikologi. Bukan antropologi, bukan sejarah, bukan kajian sosiologi, tapi kajian psikologi. Akhirnya, karena kita terlalu ketakutan dan berusaha mencatut, mengikuti apa yang dominan dalam narasi psikologi universal, gitu kan? Bukan universal, psikologi global north sebagai apa yang disebut psikologi. Psikologi Indonesia kemudian mengabaikan kategori psikologis alternatif dalam masyarakat kita yang di luar batas garis pemegang hegemoni. Artinya, oh, tidak psikologi kalau ini ada Mas Rian. Kalau belajar Suryo Mentaram ini psikologinya di mana? Apa bedanya dengan kajian budaya gitu kan? Atau kita belajar tentang etnografi. Itu bukan psikologi, itu metode antropologi, nggak ada kaitannya dengan psikologi. Akhirnya kita kemudian tidak berani mengeksplor kategori alternatif, psikologi alternatif lainnya yang sebenarnya juga bisa menceritakan realitas masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena hegemoninya adalah kuantitatif, kualitatif, ya kan? Scoping review, gitu kan? SLR. Selanjutnya ada permasalahan psikologi Indonesia lainnya adalah ada beberapa asumsi, terutama misalnya asumsi bahwa positivisme yang terlalu banyak berkembang di dalam keilmuan psikologis sebenarnya lebih mengutamakan bagaimana daripada apa hakikatnya dan mengapa. Jadi tolak ukur kebenaran itu sejauh mana prosedur metodologisnya tepat. Realitas itu berhenti hanya pada konstruk dan variabel. Tapi jadi menyempitkan kemungkinan dinamika-dinamika masyarakat yang terjadi di masyarakat yang sebenarnya berada di luar jangkauan bagaimana metode atau prosedur metodologi secara positivisme. Itu. Yang kedua juga adalah ketika psikologi diasumsikan menjadikan individu sebagai telaah akhir psikologi atau kajian psikologi, akhirnya akan buta terhadap kontribusi sistemik dan historis dalam persoalan psikologi. Persoalan psikologi semata-mata adalah persoalan individu. Kenapa? Karena psikologi dianggap kajian individu, gitu kan? Sebagian besar, kebanyakan. Ketika pergerakan mulai ke arah psikologi sosial, psikologi cultural, disinilah sebenarnya kita perlu mencermati sejauh mana ranah pembahasan yang kita bilang indigenous, sosial, atau budaya, itu sebenarnya membatasi kajiannya hanya di dalam kajian individu. Tidak menyentuh sama sekali bagaimana sistem di individu, histori bagaimana manusia itu berada. Mengapa itu penting? Karena kalau kita melihat bahwa gangguan sosial dan psikologi itu patologi yang dimiliki individu,
psikologi Indonesia akan bisa menutup telinga pada akar sejarah, kultural, struktural yang sebenarnya mereproduksi apa yang disebut normal, tapi normal itu penyebab penderitaan masyarakat kita. Normal untuk dikenakan tapera, gitu kan. Normal untuk kemudian menerima, tadi kan ada pandangan kita adalah selalu korban. Normal loh, kita selalu merasa diri sebagai korban, tidak berdaya, korban struktur gitu kan. Tapi akarnya tidak pernah dibedah. Salah satu yang menarik, kemarin saya dan Noer mengikuti panel tentang ontological security. Itu membahas tentang, saya selalu tertarik dengan bagaimana sebenarnya sejarah itu berperan terhadap psikologis manusia Indonesia. Seringkali kita merasa bahwa sejarah itu tidak pernah kita alami sendiri. Peristiwa 65 berjarak jauh. Peristiwa 98 kita bukan korban. Peristiwa apa yang terkini kemarin, banyak berapa peristiwa yang genocidenya Indonesia itu karena bukan kita atau orang terdekat kita mengalami, itu tidak berkontribusi terhadap psikologis kita. Padahal tidak. Bagaimana sejarah Indonesia itu memberikan kontribusi tentang kita menjadi orang Indonesia itu tidak pernah dibahas di dalam kajian psikologi Indonesia. Nah, gerakan ini kemarin menarik kita membaca membaca hasil diseminasi yang dilakukan oleh Bu Nani, bahkan Rob Lemelson, itu tentang bagaimana sejarah itu memberikan rasa ontological security kepada psikologis individu. Salah satunya juga yang menarik adalah bagaimana narasi perempuan atau perempuan itu tidak ada di dalam sejarah. Karena sejarah milik pemenang, pahlawan adalah yang suci, heroik, yang bersedia mengorbankan, padahal di balik sebuah peristiwa kemerdekaan bangsa itu ada perempuan yang tertindas, perempuan yang mengalami pelecehan seksual oleh prajurit-prajurit Belanda dan Jepang, itu tidak pernah diangkat. Jadi ada keterpisahan, ada partikular yang tidak pernah diangkat dan dinarasikan sebagai suatu keberadaan global South kita sebagai orang Indonesia. Itu yang dibilang manifestasi ahistoris pada model psikologi itu tidak pernah mendiskusikan mengapa dan bagaimana realitas psikologi itu berada di dalam kontinum historis kultural. Dia hanya ada di dalam satu partikular keberadaan sekarang dan saat ini. Variabel konstruk itu hanya dipetakan pada momen pengambilan data, penyajian hasil, tapi tidak pernah dibalikan ke dalam narasi besar sejarah histori kultural menjadi orang Indonesia. Nah, ini menarik kali. Salah satu cara mungkin untuk menjadi psikologi, menempatkan menjadi kajian psikologi Nusantara adalah meletakkan temuan-temuan yang sudah saya yakin sudah banyak dilakukan oleh teman-teman atau penelitian lainnya ke dalam narasi besar sebagai suatu bangsa. Dan tidak menjadikan satu hegemoni gitu kan. Misalnya, kalau Indonesia padahal subjeknya hanya partikular, Jawa kebanyakan, mahasiswa kebanyakan. Itu tidak berbicara tentang bagaimana produksi pengetahuan Nusantara itu terjadi. Oke, 1 menit terakhir, Noer, saya sudah diburu. Penutup, ini terakhir. Jadi yang saya coba angkat adalah sebenarnya pemikiran dekolonial merupakan tawaran berpikir yang dapat memperkaya upaya membaca realitas masyarakat Indonesia. Term psikologi Nusantara bukan saya atau kawan-kawan saya yang ciptakan. Term ini sudah ada di tahun 2006. Mungkin saya tidak tahu ini pencetus pertama atau tidak, tapi ini artikel pertama yang saya temukan tentang psikologi Nusantara yang ditulis oleh Yohana Endang Prawitasari. Di tahun 2006, Bu Menu bahkan sudah mengkritisi apakah kita akan menuju ke sana psikologi Nusantara. Jadi tawaran dekolonial itu akan dapat membantu membaca realitas masyarakat Indonesia, bahwa produksi pengetahuan tidak pernah universal dan netral. Kalau kita menyadari posisi geopolitik historis, itu akan menjadikan fokus produksi pengetahuan terletak pada subjeknya, orang Indonesia itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Overtime, silakan. Ya, terima kasih Mbak Olive.
Terlalu inspiratif ya. Kita berikan reaction, applause, atau apa ini namanya ya? Heart. Oke. Eh, Kawan-kawan, saya ingin meng-highlight gitu dari apa yang kurang lebih 40 menit Mbak Olive memberi pengantar sambil minum ya, kamu Mbak. Eh, bahwa psikologi kita itu ternyata masih psikologi yang boleh dikata secara vulgar dan nggak sopan itu adalah psikologi yang membebek gitu ya. Psikologi yang eh, belum cukup mapan untuk yakin dengan potensi atau kekayaan, juga tidak begitu pede gitu. Dan tampaknya pada bagaimana kita ini sebagai orang psikologi untuk konon katanya psikologi itu outputnya sebagian besar adalah psikolog gitu, tapi untuk menyadari inferioritas diri itu ternyata juga nggak mudah gitu. Ada banyak sekali skripsi atau bahkan tesis gitu di universitas-universitas atau sekolah psikologi di Indonesia itu yang sudah bertumpuk-tumpuk gitu menggunung judul yang namanya efikasi diri, regulasi emosi yang mungkin sejak awal kita tidak pernah tahu itu padanannya apa gitu. Kata regulasi aja itu kan kita menyerap gitu. Kata emosi gitu aja kita menyerap dari bahasa Inggris. Efikasi itu kita juga menyerap yang bahkan hingga hari ini kita nggak tahu itu eh, kata atau bahasa yang tepat gitu untuk konteks Indonesia itu seperti apa gitu. Tetapi ini undangan yang baik dari Mbak Olive untuk menyuarakan dekolonisasi itu, untuk bagaimana kita bisa melihat psikologi itu mesti kontekstual. Gitu. Yang juga ini menjadi keprihatinan kita bahwa kolonialisme yang tentu kita sudah sekian lama gitu ya, kita nggak bisa lagi bisa menghitung gitu berapa banyak tahun kita sebagai bangsa Indonesia pernah mengalami riwayat kelam dalam pengalaman kolonialisme itu ternyata juga membentuk bagaimana wajah psikologi kita yang kenyataannya itu lebih banyak dari katakanlah sarjana psikologi gitu atau cendekiawan intelektual psikologi itu justru penelitian-penelitian mereka itu boleh dikata tercerabut dari realita dasar tentang permasalahan yang kita hadapi, tentang ketimpangan, tentang kemiskinan, perspektif korban gitu. Atau tidak jauh dari korban, perspektif perempuan gitu. Itu ternyata tidak menyuarakan perempuan karena toh kenyataannya ini yang ironi ya menurutku Mbak Olive dan kawan-kawan, psikologi itu adalah stereotipnya fakultas perempuan. Ya toh, kalau di angkatanku itu 200 orang, laki-lakinya itu 40, 30, 40 gitu. Itu ternyata tulisan-tulisan yang berpihak pada perempuan atau mungkin membela perempuan, menyuarakan perempuan itu juga ternyata tidak terlalu muncul karena kolonialisme itu telah membawa kita untuk tercerabut dari akarnya. Oke, nah ini udah ada yang raise hand, Kang Kuko, kunantikan suara, kemudian Mbak Yutika. Karena ini kita cuma sampai jam 5 gitu, Oke, utarakan secara padat gitu ya, siap, monggo. siap, siap. Oke, terima kasih Nurdianto. Selamat sore Mbak Olivia dan teman-teman semuanya. Saya Kuku, saya alumni Magister Psikologi UGM juga. Saya juga anggota dari CICP gitu. Ini di kantin ini. Ini saya mau ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, tapi saya pilih yang paling ini aja lah, karena waktunya singkat. Yang pertama, terkait dengan kolonialisme dan bagaimana psikologi Nusantara itu adalah yang ingin saya tanyakan, akankah kolonialisme itu bergeser? Dalam artian gini, kalau dulu orang-orang Eropa yang menguasai kita, orang-orang kawasan-kawasan Asia termasuk Indonesia atau Hindia pada waktu itu kan. Nah, sekarang kan sudah merdeka. Terus apa ya? Penguasanya kan sekarang pegawai-pegawai negeri. Kalau dulu pegawai negerinya kan pegawai negeri Belanda, sehingga yang mereproduksi keilmuan ya orang-orang Belanda itu. Sekarang kan orang-orang Indonesia gitu. Contoh konkretnya adalah sejarah 65 dan sejarah 98. Versi pemerintah
itu tidak ada pembantaian pasca pembunuhan jenderal-jenderal. Ketika saya mengungkapkan penelitian atau bahan-bahan yang sekarang sudah banyak gitu, maka besar sekali saya dikriminalisasi atau setidaknya ada ormas-ormas lah yang menyerang saya. Itu ya 65. 98 juga seperti itu. Sejarah yang direproduksi oleh pemerintah adalah sejarah yang implisit aja, nggak eksplisit. Seperti tidak disebutkan setelah kejadian 98 itu korbannya siapa saja, pelakunya siapa, terus yang diperkosa siapa. Nggak hanya diperkosa orang luar negara, orang Dipersingkat Indonesia. lagi, Oh, oke, itu Kang aja. Kuko. Oke, Siap. siap. Yang kedua, apakah Selanjutnya, bahasa Inggris itu sebagai warisan dari kolonialisasi? Itu yang saya pertanyakan sejak tahun 2020 pada saat acara di CICP waktu itu. Mengapa sih peneliti-peneliti ini juga peneliti-peneliti cultural psychology gitu, mereka tuh lebih bergairah setelah meneliti itu dari bahasa Indonesia membahasa Inggris kan, tapi jarang dari mereka membahasa daerah kan gitu loh. Usul saya adalah kalau kita benar-benar kontra terhadap kolonialisme, sebenarnya unsur budaya yang paling kuat yang ditancapkan kolonialisme adalah bahasa gitu. Maka dari bahasa itulah kita lawan duluan. Kita kita Oke. terjemahkan dalam bahasa daerah baru ke bahasa Inggris gitu. Itu aja. Baik, Makasih. ya, saya sudah menangkap pertanyaan itu. Nanti itu akan nyambung pada pertanyaan kawan Budiman yang ada di kolom chat gitu. Budiman bukan nama orang ya. Tadi yang raise hand kedua, Yutika, kawan baik Mas Nur, saya. sorry, boleh langsung jawab dulu nggak? Soalnya aku orangnya rada Eh, lupaan. Oke, biar langsung aja. nyambung. Oh, ini Ya, karena ya. yang Waktu. yang DM aku juga agak banyak. Yutika, Ya, nanti bantu diingatkan aja ya. siap. Pertama saya perkenalkan, nama saya Yutika. Pertama saya mau berterima kasih dulu ya sama Mas Nur karena udah undang saya ke sini, terus juga sama Mbak Olivia juga. Pertama saya berterima kasih karena ini Mbak Olivia tuh sudah mengaitkan psikologi itu dengan sejarah ya. Jadi ketika orang itu nggak setuju dengan kolonialisme itu biasanya dia pasti bukan biasanya sih, saya pernah dengar pendapat orang yang nggak setuju dengan kolonialisme gitu. Terus dia bilangnya ya kita tuh berutang budi gitu sama Belanda gitu. Jadi seolah-olah mereka tuh nggak punya imajinasi bahwa Indonesia itu sebenarnya sebelum jauh di era kolonialisme itu dia udah punya pengetahuan sendiri gitu. Soalnya kemarin juga saya kan ikut Pak KRT Manu gitu ya. Terus Pak KRT Manu yang di guru FIB itu dia bilang abad berapa gitu kita tuh sudah punya sistem jaringan intelektual tersendiri gitu. Jadi orang mau belajar apa sistem air apa gitu itu udah ada gitu di mana gitu kan. Nah itu karena saya juga mikirnya gitu karena orang udah terputus dari sejarah dari sebelum zaman modern gitu. Terus juga kan saya juga ngajar ya. Jadi kadang-kadang tuh saya kan juga akhirnya meneruskan lagi kan pikiran-pikiran orang barat gitu kan. Mesti psikologi yang kolonial gitu. Yud, ayo Terus dipersingkat. terus kalian curhat. Malah curhat Maaf, ini. jadi banyak iya, curhatan ternyata kita. Berarti yang dirasakan realitas kita tuh hampir sama semua sebenarnya. Iya, jadi Gimana? kadang saya merasa Lanjut Yud. Jadi kadang saya merasa bersalah itu kan saya kan harus mengajarkan itu kan. Terus nah itu tuh juga mungkin mereka saya merasanya tuh saya membandingkan sesuatu yang mungkin mereka tuh bukan yang mereka pikirkan dan bukan yang mereka rasakan gitu. Misalnya salah satu contohnya tuh teori TMT ya, saya teori kematian gitu. Kan orang-orang kalau bunyinya teori TMT kan orang takut kematian gitu kan. Terus bikin sejarah budaya gitu-gitu. Nah terus saya lihat tuh murid saya kayaknya tuh nggak takut mati gitu. Keluarga saya itu juga bukan orang yang takut mati gitu. Soalnya kan percayanya kan sholat gitu kan atau ibadah gitu udah masuk surga gitu kan. Nah terus yang mereka takutin itu justru yang paling banyak tuh omongan orang dibandingkan mati. Kalau mati itu paling ya kalau misalnya ada keluarga terdekat mati atau pas sakit gitu kan sakit baru ingat mati gitu. Jadi bukan setiap saat dia mikirin mati terus mikirin mati terus bikin apa gitu tuh enggak gitu.
Jadi gitu, sekian curhatnya. Terima kasih Oke, Mbak aku menangkap Olivia dan Nur. curhatanmu ya, gitu. Dan tidak ada Iya, pertanyaan dari situ. iya nggak Dan ada curhatan. iya. Dan kegelisahanmu itu sudah didengar oleh kawan-kawan Budiman di sini. Teman-teman tolong untuk tetap raise hand gitu, tapi saya undang Mbak Olive untuk menanggapi Kang Kukuh tadi. Yang pertama, akankah kolonialisme itu akan bergeser, gitu. Akan bergeser pada dunia yang lain, katakanlah pada Global North, begitu. Terus ini soal Global South. bahasa. Dari Global South ke Global North, misalnya gitu. Terus soal bahasa gitu. Oke, yang pertama adalah kalau apakah ada yang bisa menggantikan produksi universalisme itu bukan tolak ukur Global North, akan sangat susah. Karena fungsi keberadaan kolonial untuk Global South itu bukan semata-mata menjadikan Global South itu sebagai universalisme. Itu sama aja berarti, hanya menggantikan hegemoni Global North menjadi hegemoni Global South. Sebenarnya adalah untuk meletakkan produksi pengetahuan Global North dan Global South sama setaranya, dalam artian kalau bahasa kita adalah sama rasionalnya loh, sama ilmiahnya loh. Metodenya mungkin bisa berkembang atau metodenya bisa sama, atau nyeleneh dikit, tapi dia setara. Poinnya di situ. Perkaranya kemudian bahasa. Bisakah kita meletakkan bahasa lain selain bahasa Inggris? Selama setidaknya kapan ya? Katakan dari abad pencerahan lah sampai abad sekarang, bahasa universal itu bahasa Inggris. Jadi jangan berpikir bahwa bahasa Inggris sebagai bentuk penindasan terus-menerus. Tapi ketika kita menyadari bahwa bahasa Inggris bisa kita gunakan sebagai alat menyuarakan bagaimana narasi Global South supaya bisa didengar oleh Global North, tentu harus menggunakan bahasa yang dipahami. Kalau kita memaksakan Global North memahami bahasa Indonesia, gitu kan, memahami bahasa daerah, itu hanya segelintir orang, tapi tidak akan menjadi produksi pengetahuan yang menjangkau banyak orang. Yang peduli akan tetap peduli. Byron Good, Rob itu juga semua, misalnya beberapa peneliti Hans Paul itu selalu mengkurasi bahasa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia. Tetapi kita ketika membawakan ke dalam narasi dunia universal itu menggunakan bahasa yang sudah ada. Itu taktik, strategi. Kita anggapnya itu sebagai strategi. Karena untuk bergerak kemudian menyuarakan bahasa daerah itu butuh waktu yang lebih lama. Kalau kita menyuarakannya bahasa daerah terus, akhirnya produksi pengetahuan kita tetap tidak akan tersampaikan gitu. Itu jadi strategi. Dan itu akan jatuh pada esensialisme yang sebagaimana tadi saya kemukakan di awal. Penting untuk kemudian menggunakan bahasa ini sebagai instrumen, tetapi memang kita nggak bisa mengelak bahwa bahasa itu adalah instrumen kekuasaan juga selain sebagai instrumen pengetahuan. Jadi secara habitus begitu ya, secara habitus bahasa mungkin juga dapat menempatkan orang pada posisi tertentu gitu. Ada pengelompokan kelas-kelas tertentu. Nah, tentu dekolonisasi punya semangat untuk melawan hal itu. Kalau saya boleh tambahkan satu. Sebenarnya yang salah adalah penindasan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan kita yang memaksakan masyarakat kita untuk skor TOEFL-nya tinggi. Padahal belum tentu mereka akan bikin tulisan ilmiah. Oke, kalau tulisan ilmiah boleh, mereka mau masukin jurnal, oke. Tapi tidak semua lulusan universitas harus skor TOEFL-nya minimal berapa gitu kan. Pun bahasa bahasa Inggris untuk percakapan kerja kan nggak harus pakai TOEFL setinggi-tinggi jagat atau IELTS gitu kan. Dan sekarang kita juga strategi, kan udah ada penerjemah. Kita berdayakan mereka yang memang studi. Jadi strategi. Penderitaan moderator tuh gini ya. Kesusu aku tadi nih. Ya, oke. Lanjut. Nah ini di kolom chat itu Mbak Kamila itu sudah drop dan dia masih bertahan dengan raise hand. Jadi di kolom chat ini kok anggap nggak ada gitu ya. Mbak Kamila silakan open mic. Oh iya, suara saya terdengar? Merdu. Oke, sebenarnya untuk cepat saya nulis dulu di kolom chat, lalu saya bacakan ke Mbak Olive karena pertanyaan ini lebih enak dengan lisan daripada tulisan sepertinya. Mbak Olive, terima kasih atas materinya yang sangat menarik. Psikologi Nusantara memang selalu menarik, namun senyampang yang saya tahu, psikologi Nusantara selalu berfokus pada Jawa dan bidang-bidang yang umum, seperti kebersyukuran, falsafah Jawa, dan lain-lain. Pertanyaan saya sederhana.
Ini pertanyaan tuh agak jadi magnum opus bagi saya, Mbak. Karena bagaimana batasan psikologi Nusantara sebagai suatu ilmu dan hanya sebagai sebuah cocok logi. Melihat bangsa Indonesia, kalau kata Tan Malaka itu lebih suka dengan logika mistika daripada dengan logika ala orang Barat. Lalu pertanyaan kedua, eh, kita kita melihat bahwa psikologi musik yang ditulis oleh Pak Johan itu sendiri tidak menyinggung tentang bagaimana musik itu membentuk individu-individu atau masyarakat dalam secara psikologis. Nah, pertanyaan saya, apakah psikologi Nusantara juga bisa diterapkan dalam konteks musik sebagai salah satu alat hiburan masyarakat gitu? Terima kasih banyak. Oke, itu pertanyaan yang menarik gitu ya, karena itu udah mulai keluar dari pakem gitu, pakem psikologi Hegemoni. gitu. Nah, itu nyambung pertanyaan Mbak Kamila ini dengan pertanyaan Mbak Widya yang sudah disampaikan di kolom chat, tadi sudah bahkan mempertegas di DM gitu ya. Pada prinsipnya dari pertanyaan Mbak Widya itu adalah bagaimana kalau kita itu mau meneliti soal psikologi Nusantara atau psikologi yang berbasis lokal agar tidak terjebak dalam tuduhan-tuduhan klinik atau pseudoscience itu gimana gitu. Agar kemudian upaya dalam penelitian tentang atau membangun diskursus tentang psikologi Nusantara itu tidak terjebak dalam tuduhan klinik, pseudoscience, tidak ilmiah, dan seterusnya. Dua pertanyaan ini dulu, Mbak Olive, monggo. Ya, saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Widya, gampang banget. Nanti kan angkringan CICP yang kedua di bulan Juli. Karena Mas Rian akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana metode itu terjadi untuk tidak dianggap klinik. Beliau soalnya sangat udah panjang meneliti tentang Surya Mentaram. Jadi mari kita lihat bentuk nyatanya gitu, menghindari bagaimana menempatkan kauruh jiwa Surya Mentaram itu tidak jadi klinik lagi. Nah, itu kita akan lihat di CICP akhir bulan. Nah, gampang. Terima Beres. kasih sudah mengiklankan. Kalian promosi ya, gitu ya. Untuk kayaknya kurang lebih gitu ya. Kalau secara metodologis, saya rasa kalau saya hanya bisa menawarkan sejauh ini bagaimana kerangka berpikir kritisnya. Tapi kembali lagi, kehati-hatian terhadap asumsi yang sering terjadi di dalam psikologi Indonesia itu memang masih kita butuh bersama membangun gitu kan, karena itu adalah satu hegemoni ya, positivisme, bagaimana variabel-variabel atau kategori psikologi yang hegemoni itu selalu masih menjadi juara, terutama karena itu juga terwujud dalam kurikulum pendidikan psikologi. Makanya memang gerakan-gerakan ini butuh salah satu CICP mungkin tempat penampung untuk bisa kita diskusi terus-menerus dan secara bersama-sama. Psikologi Nusantara bukan gerak sendiri. Psikologi Nusantara ini mungkin sekalian menjawab pertanyaannya Mbak Kamila sebagai suatu ilmu. Sebenarnya kalau saya mengikuti alirannya Bu Meno ya, psikologi Nusantara itu milik kita bersama. Bukan hanya satu klaim, misalnya psikologi Nusantara pasti dekolonial, psikologi Nusantara pasti etnografi, psikologi Nusantara pasti indigenous. No, psikologi Nusantara adalah bagaimana usaha ilmuwan, praktisi psikologi berusaha menceritakan realitas orang Indonesia. Bagi saya itu psikologi Nusantara. Kemudian ketika dia berkembang menjadi ilmu adalah ketika kita punya wadah, kita punya diskusi bersama antara semua peneliti psikologi dan sebenarnya tidak hanya psikologi tapi juga lintas disiplin, kita merumuskan bersama, bikin konferensi bersama tentang apa itu Indonesia, apa itu manusia Indonesia, belajar bersama. Itulah keilmuan psikologi Nusantara, setidaknya menurut saya pribadi. Jadi dia tidak kaku dan tidak hanya milik satu pemikiran aja, satu bentuk konsep saja, enggak bagi saya gitu. Itu sih Mas Nur. Ya, dan tampaknya memang kita juga terlalu sulit gitu ya untuk menengok pada kekayaan gitu, kekayaan orang Indonesia atau manusia Indonesia karena hegemoni gitu ya, pengaruh hegemoni itu kan menjadi hegemoni itu tidak kita sadari, tetapi secara tidak sadar dia itu mencegah kita untuk bahkan bertanya gitu, mencegah kita untuk tidak menemukan
jalan yang lain, bukan sebagai jalan alternatif gitu, tetapi jalan yang lain. Karena ada 1001 jalan menuju Roma, kenapa harus bersiteguh dan setia pada satu jalan gitu. Atau Oke, satu kajian. satu Yang belum kajian gitu. terjawab. Psikologi Nusantara dalam konteks musik. Bisa banget, dan ini sebenarnya akan menarik sekali kalau misalnya psikologi gitu, keilmuan psikologi juga bisa membedah. Pertanyaan saya, kenapa lagu Cendol Dawet Didi Kempot bisa booming dan diterima, bahkan sejajar dengan konsep lagu Patah Hati versi Barat, versi Korea, apapun, tapi hampir semua pada masa itu musik campur sari bisa masuk ke dalam kategori atau best hits musik gitu pada zaman itu. Itulah psikologi Nusantara Bahkan oleh menurut non-Jawa saya. juga loh. Benar, makanya fenomena Didi Kempot dengan campur sarinya itu. Campur sari itu kan selalu dianggap sebagai musik pinggiran, musik Betul. orang menengah ke bawah. Tapi dia bisa masuk sampai stasiun TV nasional, diputar, diperdengarkan gitu kan. Itu berarti ada sesuatu yang mewakili realitas Indonesia terlepas dari hanya bahasa Jawanya. Ada apa? Apakah bunyi musiknya, nuansa musiknya, bagaimana itu bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat, itu di situ sebenarnya kajian dekolonial terjadi. Itu Benar. psikologi Nusantara. Benar-benar. Dulu tuh aku pernah membaca proposal skripsi gitu ya, tentang K-pop gitu. Aku tawarkan dia, kenapa kamu nggak coba untuk riset dangdut pantura atau siapa itu setelah Didi Kempot, bukan Cak Dikin, Denny Caknan. Nah, kenapa nggak itu? Itu lebih menarik gitu karena manusia Indonesia gitu kadang-kala perlu untuk dilihat dari sisi-sisi pinggirannya gitu, bukan mereka yang selalu ada di tengah gitu. Karena kamera itu hanya selalu menyorot pada bintang-bintang gitu, bukan mereka yang berada di realitas. pinggiran gitu. Soalnya menarik ya, kalau patah hatinya Didi Kempot itu kan beda dengan Barat atau yang lain bilang patah hati itu hanya hatinya potek nih. Kalau Didi Kempot kan ambiar, ambiar itu kan lebih parah daripada, daripada hanya patah, tapi itu sampai war gitu kan. Nah itu kan sebenarnya beneran realita kita ya, lebay gitu orang Indonesia kan kalau merasa itu dalam gitu loh sebenarnya. Oke, lanjut. Ya ampun, ini salah hati. ini aku bikin angkringan sesi ini tuh harusnya nggak 90 menit sih. Nanti kita buat edisi berikutnya ya. Mas Tommy, terima kasih masih angkat tangan dan nggak keju ya. Apa tuh bahasa Indonesia keju? Pegal. Mas Tommy, monggo. Dengar sudah? Sudah Mas, suara bagus. Menarik gitu. Jadi saya dikirimi tema ini, kemudian saya concern di kajian budaya dan sosiologi. Jadi problem kita juga tentang lokalitas ilmu. Jadi kalau Mbak tadi pakai Edward Said, sebetulnya masih ada lanjutannya lagi, yaitu pakai Homi Bhabha. Jadi Homi Bhabha itu yang mendefinisikan hubungan Barat dan Timur itu sebetulnya ambivalensi. Jadi enggak murni esensial Barat itu ada di sana dan esensial Timur itu ada di sana gitu. Jadi kita enggak dalam posisi 50-50 atau dalam setara gitu, enggak. Kita selalu kalau Bapak bilang itu yang dikolonialisasi itu selalu ingin mencoba mensetarakan diri dengan yang pengkolonial. Makanya itu saya menyebut bahwa psikologi Nusantara itu adalah mimikri atau meniru, menyetarakan diri dengan yang West, yang Barat. Tapi akan tetapi dalam kajian budaya itu upaya itu akan selalu dipenuhi dengan semacam sifat kekerdilan kita gitu loh, ngeyel, waton gitu, tanpa akhirnya mengesampingkan banyak hal yang sebetulnya warisan Barat itu juga baik. Semisal ya dari sejarah ilmu pengetahuan kita ya, misalnya kajiannya Foucault, konsep kegilaan itu beruntung kita dapat dari Western ya. Jadi dulu sebelum ada kolonialisasi,
persepsi kita terhadap orang gila itu benar-benar kerasukan setan, gila dan harus dibunuh kan. Ketika Western masuk, kita kenal itu sebagai penyakit dan bisa disembuhkan. Itu pertama. Juga dengan perempuan yang berpikir kayak Kartini juga itu yang mereka yang kenal dengan kultur Barat. Jadi subjektivitas kita perempuan kemudian muncul rise gitu di samping kita. Sebab pengetahuan Barat tidak serta-merta merupakan pengetahuan kolonial, tapi juga pengetahuan yang apa ya, menyetarakan juga. Jadi harus dipilah. Ada emansipatif gitu ya, Pak ya. Emansipatif, emansipatoris gitu. Nah, yang kedua ini yang agak penting, saya juga mengkaji itu. Kita melihat Global North tentang pengetahuan lokal, kita harus hati-hati bahwa dalam pengetahuan lokal pun itu ada segmented class. Jadi kelas itu terbagi banyak. Jadi ketika saya bisa nyebut ya, saya itu keluarga saya 3 generasi pengikut Suryo Mataram. Saya dari Salatiga. Bahwa konsep yang disebut sak cukupe sak perlune itu kalau kita lihat dalam konteks misal politik itu sangat buruk, itu kontraproduktif, ya kan? Bahkan dalam cara pandang ekonomi. Ya betul sekali, bahkan dalam pandang ekonomi itu buruk. Buddhisme juga buruk juga kadang dipandang seperti itu. Nah, semai itu kadang disemaikan oleh elit untuk menahan, meresistensi yang riak-riak itu, resistensi kan. Nah, itu yang jadi problem juga gitu. Jadi kita mencari yang esensial dari psikologi ini atau sosiologi juga yang pengetahuan kita itu jadi problemnya juga di situ. Ini semai ini jangan-jangan ada raja-raja kecil atau kolonial kecil yang menyemaikan itu karena mereka yang pengetahuan, yang educated, yang punya abjad, yang menyemai wayang itu juga bisa disebut sebagai upaya untuk menghegemoni. Dan yang kalau kita orang menganggapnya itu pengetahuan lokal, kearifan lokal yang kita mesti jaga, ngulang reh juga barang macam-macam. Tapi dalam kecurigaan kita itu adalah upaya untuk menghegemoni kita, yang itu sambung dengan siapa? Anunya Derrida itu yang penerjemahnya Derrida tentang subaltern itu. Masih ada yang tersembunyi, yang terselip di bawah itu. Ya, yang terselip itulah yang kebetulan yang biasanya diselipkan oleh penguasa lokal ini, oleh pengetahuan lokal. Jadi Mbak Olive mesti hati-hati nantinya untuk menggali yang pengetahuan psikologi lokal itu. Saya pikir itu. Ya, terima kasih sekali Pak Tommy untuk tanggapannya gitu dari perspektif sosiologi. Bahkan ini juga pelaku Suryo Mataram gitu ya. Mbak Olive barangkali ada tanggapan dari komentar Pak Tommy? Mungkin sekaligus penutup dan sedikit tadi membantu Mbak Yutika ya terkait tentang pengajaran psikologi. Jadi setidaknya kalau menurut saya cara saya membaca dekolonial dan kemudian cara saya dan 2 kawan saya mengkonstruksi psikologi Nusantara yang kami coba message yang coba kami sampaikan kepada mahasiswa kami adalah mengenali dan menyadari hegemoni itu dapat terjadi. Artinya ketika kita mengganti Global North ke dalam Global South, kemudian Global South-nya hanya segelintir Jawa sentris atau Sunda sentris dan itulah dianggap sebagai Indonesia, itu sebenarnya sama aja gitu. Jadi memang kembali lagi saya angkat bahwa psikologi Nusantara itu kerja reflektif bersama. Ketika kita kerja reflektif bersama, kita bisa melakukan check and balance untuk tidak ada satu konsep yang menjadi hegemoni tunggal konsep sebagai psikologi Nusantara. Setidaknya kalau kami dalam mengajarkan kelas psikologi Nusantara, saya di kolonial, teman saya mengajarkan liberation psychology, struktur ketidakadilan, teman saya lagi juga mengajarkan tentang bagaimana sistem makro berperan, itu kita mencoba mengajarkan bahwa tidak ada satu perspektif tunggal, konsep tunggal yang bisa kita namai atau membentuk satu-satunya psikologi Nusantara. Tentu saja
Kemudian dalam dialog dan diskusi karena kerja reflektif bersama kita sebagai ilmuwan psikologi dan nanti juga dengan lintas disiplin, di situ kita bisa check and balance supaya tidak hegemoni tadi. Ya, terima kasih tadi masukannya Pak Tommy, memang benar. Seringkali kalau kita karena kita excited dengan satu konsep, merasa bahwa itulah konsep yang paling tepat untuk menjawab semua realitas Indonesia. Itu yang seringkali kita lupa. Makanya saya suka sekali sama Noer berpetualang ya, memahami apa sih penelitian di antropologi udah sejauh mana tentang Indonesia, sejarah. Nah, itu yang membuat kita kemudian melihat bahwa oh, posisi, tapi bukan berarti menghilangkan ilmuwan psikologi posisinya di mana. Tidak kemudian melebur semuanya tanpa kemudian kehilangan ke jati diri skup ranah psikologi sebenarnya memberikan sumbangsi yang berbeda dari keilmuan lainnya. Yang kedua tadi terkait Mbak Yutika tentang gimana ya saya mengajarkan, saya punya spirit untuk dekolonial tapi materi kurikulum psikologi kita sangat kolonial gitu kan. Ini memang PR akhirnya mau nggak mau menjadi pergerakan pribadi sih. Setidaknya kalau saya ya, kita perlu mengajarkan bagaimana konstruk barat, tadi kata Pak Tommy juga bilang, tetap loh ada konstruk barat yang bisa kita gunakan gitu kan. Toh dekolonial bukan kemudian ingin mengganti, tapi berusaha mengkritisi dan melihat ada loh perbedaannya, mengenalkan titik bedanya. Yang akhirnya saya lakukan, saya mengkurasi sendiri bacaan yang tentu aja jarang ada di dunia psikologi untuk mengenalkan kepada peserta didik mahasiswa saya manusia Indonesia itu apa. Akhirnya banyak saya mengajak mereka untuk membaca novel Pramudia, Anantatur, Mangunwijaya, Ahmad Tohari, bagaimana mereka menciptakan realitas Indonesia. Jawa lagi sebenarnya karena saya belum banyak ketemu yang di luar Jawa. Novel-novel mungkin layar terkembang ya, Takdir Ali Sabana saya belum baca itu malah. Itu kemudian membawa mereka yang peduli sebenarnya untuk melihat bagaimana realitas orang Indonesia di luar kacamata mainstream psikologi. Jadi itu sih Mbak Yutika mungkin bisa membantu, mau nggak mau kita sebagai pengajar mengkurasi sendiri bacaan-bacaan yang setidaknya mulai menstrukturkan realitas keseharian Indonesia ataupun manusia Indonesia. Bisa dari lagu, bisa dari lukisan, bisa lagi saya sering kali kalau pengajaran juga mengajak mereka ke museum melihat bagaimana Afandi, Basuki Abdullah lebih ke barat, Basuki Abdullah lumayan sih, Raden Saleh lebih ke barat, Afandi itu menggambarkan realitas manusia Indonesia. Jadi ya memang harus lebih fleksibel sih kita, ya tadi kategori psikologi alternatif di luar hegemoni, di luar kurikulum yang wajib untuk bisa kita mengajak mahasiswa peserta didik kita yang tertarik memahami realitas manusia Indonesia. Itu aja sih dari saya. Oke, itu tadi sekalian penutup gitu ya. Tapi sebelum saya mengakhiri itu, saya juga tidak ada komentar apa-apa gitu karena Mbak Olive mengakhiri closing statement-nya juga sudah meng-highlight pada undangan penting pada diseminasi ini pada teman-teman untuk bisa menengok kembali tentang jati diri kita gitu, dan bagaimana panggilan kita soal psikologi gitu, bagaimana kita sebagai akademisi atau barangkali praktisi psikolog gitu untuk mempertimbangkan kontekstual itu dalam media yang signifikan atau penting dalam ruang kerja praktek atau riset-riset kita. Nah, saya mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa menu bulan ini masih soal psikologi Nusantara. Hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana pendapat atau hasil bacaan dari Mbak Olivia tentang menemu kenali psikologi Nusantara. Pada angkringan di tanggal 26 Juli nanti kita akan bertemu dengan Mas Rian Sugiarto, mahasiswa Doktor Ilmu Psikologi UGM dan juga penulis buku Saintifikasi Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryo Mataram. Ikuti terus kanal kami CICP Center for Indigenous and Cultural Psychology di Instagram. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih pada Mbak Olivia dan kawan-kawan. Sehat selalu. Ya Mas,
mumpung Oh, gimana? belum pada keluar. Oh, Kita foto Oh, bersama oke, dulu. kita foto bersama. belum Saya boleh keluar mengundang, bilangnya. belum boleh keluar Untung aku ternyata. belum, Ya, aku untung aku lupa. belum live. Iya, iya, ini ada Mumpung- manajernya gitu, ada manajer angkringan. Ini juragan saya, Bapak Ibu. Ahnaf ini juragan saya. Saya mengundang kawan-kawan untuk on cam. Oh ya, di sini ada Mbak Praditya, Direktur CICP, juga Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama Sugeng Rawuh. Di sini juga ada beberapa kawan yang wajahnya sangat familiar. Saya undang di sini ada Melani, Dea Siti Hafsa, Kumala, Abigail Ati, Selvi Sandra Momongan, Irene Miracle, Farhan, Lara Wilis, untuk bisa open cam. Ya, Ahnaf, monggo. Oke, mungkin langsung aja ya. Aku hitung mundur. Silakan bergaya masing-masing. 3, 2, 1. Iya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih juga. Juragan Ahnaf dan kawan-kawan. Sehat selalu dan gembira senantiasa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung